Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pertemuan pertama dalam pembelajaran informatika, insya Allah kita akan membahas tentang perangkat keras komputer, di mana nantinya perangkat keras komputer akan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah perangkat pemrosesan dan penyimpanan. Yang kedua adalah perangkat input dan output. Yang ketiga adalah perangkat keras untuk internet dan jaringan. Pada materi pertama, Bapak akan menjelaskan perangkat keras yang ada pada personal komputer. Berikut ini adalah tampilan dari CPU atau Central Processing Unit. Ya, jika kita buka casing dari CPU kita, nanti di dalamnya akan ada beberapa perangkat keras. Yang pertama yaitu CPU itu sendiri. Ya, tampilannya seperti ini. Ini pin, ini bagian atasnya. Apa sih CPU itu? CPU bisa dikatakan sebagai perangkat kecerdasan atau otak dari komputer ya. Karena semua data akan diproses melalui CPU atau prosesor. Karena setiap data yang diproses menggunakan CPU, maka biasanya CPU ini mudah panas, sehingga dibutuhkan pendingin. Jadi bagian atas ini biasanya digunakan menggunakan thermal compound. Fungsinya adalah untuk menyalurkan panas kepada kipas prosesor. Seperti ini adalah kipas prosesor. Nanti digunakan dipasang di atas dari CPU. Yang selanjutnya adalah mainboard. Mainboard itu yang ini ya, atau sebagai papan sirkuit elektronik. Nih ya, jadi semua perangkat keras yang ada akan melekat pada mainboard atau motherboard. Fungsinya sebagai penghubung perangkat komputer yang ada pada bagian motherboard. Jadi nanti RAM akan dipasang di bagian sini, prosesor atau CPU akan dipasang di bagian sini, lalu ada port-portnya yang lain. Di sini ada port untuk keyboard, mouse. Di sini ada untuk VGA, biasanya dikoneksikan dengan monitor dan lain-lain. Ada untuk USB, ini untuk internet. Ethernet ini biasanya digunakan untuk kabelan ya. Ini untuk USB port, bisa menggunakan flash disk ataupun perangkat yang lain untuk dikonekkan ke printer, scanner, dan lain-lain. Line jack, headphone jack, dan mikrofon jack biasanya digunakan untuk menggunakan headphone atau headset kita. Kita lanjutkan kembali. Yang selanjutnya adalah RAM atau Random Access Memory. Fungsinya adalah untuk menyimpan atau mengolah data secara sementara. Jadi data kita akan disimpan secara sementara di RAM ini. Dia berfungsi untuk membantu dalam proses pengolahan data. Kemudian ada power supply. Power supply berfungsi untuk sebagai penyalur daya listrik kepada perangkat-perangkat keras komputer. Jadi semua perangkat dari mainboard akan dikoneksikan ke sini, dari hard disk
akan dikoneksikan ke sini dari DVD room misalnya, akan dikoneksikan di sini. Yang berikutnya adalah hard disk atau tempat penyimpanan data. Perangkat keras ini berfungsi untuk menyimpan data kita. Jadi ketika kita membuat sebuah dokumen atau sebuah sistem operasi, nanti akan tersimpan pada hard disk. Nah, sekarang ada versi terbaru dari hard disk ini yang dengan tipe SSD dengan beberapa keunggulan yang lain, misalnya pemrosesan data lebih cepat. Yang berikutnya adalah kartu wireless ya. Jadi ada kartu grafis, ada kartu wireless. Fungsinya adalah untuk mengatur tingkat resolusi gambar. Itu kalau untuk kartu grafis. Kalau wireless fungsinya untuk mengatur koneksi dari internet yang melalui nirkabel atau wifi. Jadi bentuknya hampir sama. Nanti dia akan ditempelkan kepada mainboard kita, biasanya di bagian sebelah sini. Oke, next. Oke, ini optical drive atau biasa kita kenal dengan DVD room. Fungsinya adalah untuk membaca data dari DVD atau CD. Kalau zaman sekarang ini biasanya kita memindahkan data menggunakan flash disk ya. Flash disk atau hard disk eksternal, kapasitasnya sudah sangat besar. Kalau sebelumnya kita biasanya memindahkan data menggunakan DVD room. Ini pun hampir sama. Next, kita cek yang lain beberapa. Ini konektor antara hard disk dengan mainboardnya SATA kabel. Ini untuk konektor VGA atau biasa kita kenal dengan kabel VGA, konektor antara mainboard dengan monitor kita. Lalu ini masuk kepada perangkat input ya, perangkat input menggunakan keyboard, mouse sebagai perangkat input juga, kabel Ethernet sebagai perangkat untuk jaringan ya, untuk internet, wireless antena sebagai perangkat untuk wireless ya. Jadi perangkat keras terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah perangkat pemrosesan, ada meliputi prosesor atau CPU, ada hard disk, ada RAM ya, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah perangkat input dan output. Meliputi apa saja? Ada mouse, ada keyboard, ada monitor. Kalau monitor fungsinya untuk menampilkan dalam bentuk gambar ya pada layar monitor kita dan lain-lain. Ada beberapa perangkat keras yang lain, misalnya ada joystick, ada scanner, ada speaker untuk mengeluarkan suara, printer untuk mencetak dalam bentuk dokumen, dan yang lain-lain. Untuk perangkat keras jaringan ada modem biasa, ada kartu grafis atau kartu wifi seperti yang Bapak contohkan tadi. Kita cek kembali.
Ya, ini kartu grafis. Dan ada beberapa perangkat yang lain. Seiring dengan perkembangan zaman, maka perkembangan dari perangkat keras komputer semakin kompleks. Biasanya semakin canggih perangkat kerasnya akan semakin kecil ukurannya ya. Bagaimana laptop zaman sekarang, pada umumnya laptop atau komputer zaman sekarang ukurannya mini-mini, sedangkan pada zaman dahulu sangat besar ya. Karena perangkat-perangkat kerasnya biasanya lebih bisa dirubah ukurannya dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibawa. Baik adik-adik, ini merupakan perangkat-perangkat keras dari CPU atau Central Processing Unit. Kita biasa menyebutnya dengan CPU, tapi penyebutan yang benar adalah personal komputer ya. Karena CPU itu sendiri merupakan nama lain dari prosesor. Personal komputer terdiri dari monitor, lalu ada casing itu biasa yang kotak besar di samping monitor, nanti di dalamnya ada CPU, ada hard disk, ada RAM, dan lain-lain. Insya Allah nanti kita lanjutkan kembali dengan perangkat keras yang ada pada laptop. Demikian di materi yang pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.